Pagi, Ibu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk pengalaman pembelajaran hari ini, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sehat pada pagi hari ini. Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Nah, sebelum pematerinya, yuk kita simak video berikut ini. Ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mat. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iya, Mat. Coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh? Berarti aku. Nah, setelah mengamati video tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih tes anekdot itu? Sebelum itu, apa yang kalian rasakan setelah menonton video tersebut? Lucu Bu videonya. Nah, tes anekdot itu cerita yang lucu, cerita yang menghibur, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan teks anekdot dan humor. Kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan makna tersirat dan fungsi sosial penting di balik teks anekdot yang dipelajari. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai teks anekdot, alangkah baiknya kita refreshing dulu ya waktunya SBG. Jadi nanti akan ada gambar yang muncul dan kalian nantinya akan menebak gambar itu dengan cepat. Nah, adanya video ini untuk melatih konsentrasi kalian agar konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Siap anak-anak? Siap Bu. Apa? Pada ini kita akan mempelajari mengenai pengertian teks anekdot. Nah, teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menghibur atau lucu, yang biasanya mengandung kritik terhadap fenomena sosial atau tokoh tertentu yang penting, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu lucu dan menggelitik. Kemudian singkat dan padat. Yang ketiga berdasarkan kejadian nyata. Biasanya kejadian nyata ini bisa menyangkut tokoh terkenal atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat,
mengandung sindiran atau kritik. Nah, jadi apakah ada yang tahu perbedaan antara teks anekdot dan teks humor? Saya Bu. Silahkan Mbak Okta. Kalau teks anekdot itu lucu dan tokoh di dalamnya itu mengandung kritik, sementara teks humor itu hanya lucu saja. Nah, benar sekali. Jadi teks anekdot itu ceritanya lucu, ada tokoh di dalamnya dan biasanya berdasarkan kejadian nyata serta mengandung kritik atau sindiran. Sedangkan teks humor biasanya hanya lucu saja. Nah, kita akan menelaah struktur teks anekdot melalui contoh yang ada di depan. Apakah terlihat sampai belakang? Terlihat. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu ya. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, sekarang waktunya kita untuk menganalisis struktur teks anekdot yang ada di teks ini. Nah, sebenarnya struktur teks anekdot itu dapat diingat melalui kata oke. O-nya itu orientasi, K-nya komplikasi, dan E-nya evaluasi. Nah, orientasi ini biasanya termuat pengenalan tokoh, waktu atau latar tempat atau latar waktu, kemudian untuk pengenalan di awal teks. Nah, diperhatikan lagi teks yang ini. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asik mengobrol. Nah, ada yang tahu latar tempatnya di mana? Kantin. Nah, karena ada latar tempat, maka bagian ini termasuk ke dalam Orientasi. Nah, kemudian struktur kedua itu ada komunikasi. Komunikasi biasanya memunculkan masalah yang ada di teks anekdot. Sekarang kalian coba baca lagi dari sini sampai sini. Adakah yang bisa menemukan masalah yang ada di teks tersebut? Permasalahan yang sedang terjadi di antara Ani dan Maria. Malas antara keluarga. Karena ibuku sering membanding-bandingkanku dengan saudara. Ya, benar sekali. Jadi permasalahan yang muncul antara Ani dan Maria yaitu karena Maria itu kesal begitu ya, karena pada saat acara keluarga selalu dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Kemudian struktur ketiga Evaluasi. Evaluasi itu biasanya penyelesaian masalah. Coba perhatikan lagi di teks ini. Penyelesaian masalahnya itu berbentuk apa? Apakah ada yang tahu? Jadi penyelesaian masalahnya itu terdapat pada Maria yang tidak mau Ani untuk pergi ke rumahnya karena Maria itu juga selalu dibanding-bandingkan sama saja dengan Ani, seperti itu. Apakah sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, waktunya mengerjakan KKPD ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di dalamnya itu ada teks anekdot dan nantinya kalian akan menganalisis
mengenai tokoh, makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot, dan menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian di lembar terakhirnya itu ada referensi individu ya. Nanti di isi sesuai dengan pemahaman kalian pada pagi hari ini mengenai materi teks anekdot. Baik, Bu. Untuk kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan untuk berkelompok. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan teks tersebut. Baik, Bu. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan ya. Karena materi pembelajaran sudah saya sampaikan semua, kita akan menyimpulkan apa itu teks anekdot. Nah, teks anekdot itu adalah cerita lucu yang digunakan untuk mengkritik isu sosial yang ada di lingkungan sekitar dan sekitar kita, dan evaluasi perbedaan dan struktur orientasi terdiri dari 3, yaitu apa? Orientasi, komplikasi, evaluasi. Benar sekali. Dan perbedaan teks humor dan teks anekdot, apakah ada yang masih ingat? Kalau teks anekdot itu lucu dan menggemaskan. Sedangkan teks humor itu lucu saja. Benar sekali. Waktunya untuk menugaskan rumah. Kalian nantinya carilah informasi mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot di berbagai sumber yang terpercaya. Kemudian setelah itu amatilah isu yang sedang marak diperbincangkan saat ini dan tuliskan ide yang muncul terhadap fenomena sosial yang kalian temukan.
untuk nantinya dibuat menjadi teks anekdot pada pertemuan selanjutnya. Kemudian dikumpulkan ya pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.